Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman ya, di hadapan kita sudah ada speaker terbaru dari Sharp lagi. Tipenya sendiri Cibox PS ya, PS berapa ini ya? Intinya ini seri portable yang 6,5 in. Di sini kita bisa lihat ya, ada jargonnya Let's Go Party. Dan di sini kita bisa dapat atau free mikrofon wireless 1 buah. Oke, ini yang jadi notice dari saya ya. Kalau Sharp itu emang agak pelit menggunakan mikrofonnya ya. Dari dulu hanya satu saja ya. Sebenarnya nggak masalah sih. Yang penting ada sediakan opsi yang satu pilihan atau dua pilihan biar customer itu bisa memilih mau butuh mic 1 atau mic 2 gitu. Tapi yang saya tahu sampai saat ini ya hanya menyediakan satu saja. Itu kekurangan dari Sharp ya. Oke, dan di baliknya kita bisa lihat ada spesifikasi yang diunggulkan dari Sharp ini 3000 watt PMPO atau RMS-nya ini 70 watt ya. Di sini Bluetooth-nya 5.3 sudah TWS, multi input, karaoke, gitar, baterainya 3600 mAh, 5 jam untuk penggunaan normalnya. Oke, ini 6,5 in untuk woofernya sendiri, ada LED-nya dan easy portable. Dalam paket pembelian ini seperti biasa kita dapat manual book ya, dan juga ini kartu garansinya. Oke, ini gak usah kita buka. Kabel charger yang ini bentukannya bulat ya, seperti harapan kartun. Ini juga nggak usah kita buka biar cepat. Dapat remote juga ya, seperti remote universal pada umumnya, tapi di sini ada merek Sharp-nya sendiri. Dan tentu ini juga tidak dapat baterainya ya. Oke, benar tidak dapat. A3x2 untuk baterainya sendiri. Sementara untuk desain mikrofonnya juga seperti ini ya. Ini seperti layaknya speaker party pada umumnya ya, dengan model-model yang serupa. Kita sering membahas mikrofon yang bentukannya mirip seperti ini. Dan ini bahannya mantap, ini sudah metal ya. Sementara bodinya ini plastik. Jadi ini paduan antara metal dan plastik. Baik, untuk desain speakernya sendiri, oke seperti ini. Ini paduan dua warna ya, tidak full hitam. Di bagian grillnya yang berbahan metal ini warnanya antara keabu-abuan bertemu dengan silver ya. Seperti ini jadi kesan metalnya. Tapi memang ini metal ya. Oke, di sini ada brandnya sendiri Sharp ya, dan banyak sekali stiker-stiker yang diiklankan di sini. Sementara di bagian bodi sampingnya ini terkesan biasa aja, polos ya. Dan baru kita bisa melihat bagian yang agak ramainya di bagian belakang sini. Oke, ini ada tambahan ornamen-ornamen ya, seperti variasi seperti itu ya. Dan ini ada beberapa inputnya sendiri. Ini yang paling kanan ada input buat DC-nya atau pengecasannya sendiri. Ada port tambahan lagi buat mic dan juga gitar di sini ya. Di sini ada gitar volumenya sendiri. Ini ada echo-nya ya, dan satu lagi ada, oke mantap, ada echo dan ada reverb-nya sendiri, mantap. Ada aux in dan juga USB. Untuk di bagian bawahnya kita menemukan ada bass port-nya sendiri. Oke, nice. Satu lagi di bagian bawah ya, tidak lupa disediakan mounting untuk tripodnya, yang mana ada tambahan karet yang lumayan tebal ya, dan ini kualitas karetnya juga bagus, nggak lembek. Ini mantap untuk mounting tripodnya, dikasih apa ya sebutannya ya, baut ya, biar lebih kuat lagi menopang speakernya sendiri. Dan di bagian belakang ada dua speaker party mini lagi ya. Oke, nanti kita akan adu antara ketiga speaker ini. Oke, kita lanjut di bagian atasnya. Ini dia konsepnya seperti, kalau yang Rumi itu seperti Encore yang pertama, sementara yang Sharp ini seperti Party Box 120 ya. Dia genggamannya di pletotin seperti ini ya. Oke, ini mantap bunyi kliknya juga. Oke, ini 11-12 dengan punyanya 120 JBL. Ya, hanya saja dia tidak meniru warna orange ya. Dia masih punya warna ciri khas sendiri, ini abu-abu. Oke, mantap. Di bagian tombol-tombolnya kita bisa lihat di sini ada tombol powernya sendiri. Ini ada tombol TWS mungkin ya, ini Bluetooth, ini LED-nya. Ada play dan pause, ada previous dan juga next-nya sendiri. Oke. Ini kontrol volume buat apa ini? Tidak ada tulisannya. Oke, di sini ada mic volume dan satunya pasti volume master ya. Baik, dari kualitas bahan ya atau produksinya ini saya nggak komplain untuk kualitas Sharp ini. Sama seperti Sharp-Sharp yang pernah kita review, kualitas materialnya bagus. Ini mendekati JBL ya. Dengan bunyi klik yang khasnya juga, ini menambah kesan
lumayan premium ya, dan saya rasa ini di atasnya ODM-ODM pada umumnya untuk kualitas materialnya. Dan kalau untuk kualitas audionya kita akan coba tentu ya. Oke, baik, lumayan rame untuk notifikasi awalnya. Oke, jadi untuk LED woofernya dia tidak menyeluruh, hanya segaris-garis saja, mengikuti seirama dengan bagian atas dan bawah LED-nya sendiri. Kita akan cek ada berapa LED-nya. Oke, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, biasanya kalau yang seperti ini bisa mengikuti irama musik ya. Keenam, ketujuh, kedelapan. Oke, ini mantep. Oke. Ini LED-nya, oke ada 8 ya. LED-nya sendiri ada 8 dan saya suka yang model seperti tadi ya. Itu jarang saya temui di speaker portable pada umumnya. Nah ini, seperti ini jarang saya temui. Oke, sorry ya tadi teman-teman, saya salah menyebutkan. Dan ternyata di bagian kanan itu volume master, sementara untuk mic volume-nya di sebelah kiri. Dan menariknya, setelah saya cek juga, untuk mic-nya ini bisa ditekan ya. Jadi dia bisa diatur selain mic volume, dia juga bisa diatur untuk... Oke, ini tidak terlihat ya. Oke, saya singkirkan dulu. Nah, kalau ditekan, dia bisa jadi volume, bisa jadi treble-nya juga, bisa jadi bass-nya juga ya. Jadi untuk mengatur kuantitas treble dari mic-nya sampai 8, untuk bass-nya juga sampai 8. Oke, dan bisa minus juga ya. Kita akan coba atur kurang lebih setengah-setengah saja atau netral. Dan untuk mic-nya sendiri kita akan tes 1 2 3. Tes 1 2 3. T1 2 3. Oke, ini kualitas mikrofonnya ya. Lumayan lumayan tidak ada delay untuk kualitas mic-nya sendiri. Ini posisi echo dan reverb tadi masih 0 ya. Dan sekarang kita akan coba naikkan kurang lebih setengah untuk reverb dan juga echo-nya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, ini dia kualitas dari mikrofonnya dengan echo dan reverb di kurang lebih 50%. Seperti ini kualitasnya, oke. Dan saya rasa ini kurang sedikit ngebass, kita akan coba naikkan. Oke, ini sudah naik ya, sementara untuk treble-nya tadi terlalu mencering, jadi saya turunkan sedikit. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, ini lebih enak ya. Posisi treble-nya kurang lebih di level 4 dan untuk bass-nya kurang lebih di level 7 apa 8 tadi ya. Dan ini sudah sangat proper untuk kualitas mikrofon. Tentunya dipakai karaoke ini sudah sangat worth it di kelas harganya ya. Oke. Jadi kalau untuk kualitas mikrofon ini saya nggak diragukan lagi, walaupun harganya di bawah 2 juta, tapi sudah lumayan proper untuk kualitas mikrofonnya sendiri. Oke, sekarang kita beralih ke kualitas audionya.
था जैसे हाथी टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा 4 शो का होते दंगे चलती लाठी हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी है मैं एक दिन रहता दिल्ली दूजे दिन मैं बैठा बाली पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली है कैसी थ्रू ऑल ऑफ देम ये रैपर सबके सब है जाली जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी you know Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk sedikit sampel kualitas audio dari speaker Sharp ini ya. Oke, saya pelankan dulu. Oke, sip. Sudah sama sekali tidak ada suaranya. Oke, sekarang kita simpulkan di kelas harga sekitar 1,7 sampai 1,9 apakah worth it Bang untuk meminang speaker ini ya. Oke, di sini saya hampir tidak menemukan minusnya dari speaker ini ya, terutama untuk kualitas audio juga dia disetting sedemikian rupa ya biar terdengar natural atau terdengar balance ya. Sisi positifnya dia kalau balance itu bassnya sudah lumayan dapat, treble-nya sudah lumayan mengangkat dan mid-nya juga atau vokalnya dia sudah lumayan keluar ya, tidak mendem, tidak juga terlalu mundur ke belakang ya. Yang intinya kalau untuk kualitas audio saya boleh kasih nilai 8 untuk Sharp ini ya. Dan untuk sisi positifnya lagi buat teman-teman yang suka karaoke ini sih nggak usah ambil pusing. Ini sih sudah sangat-sangat worth it di kelas harganya. Dia memanjakan banget untuk fitur karaoke-nya ya. Dan kalau kita ngomongin minusnya, nah ini dia ya. Minusnya yang tadi saya bilang hampir tidak ada. Cuman yang saya rasakan yang pertama adalah ini dia kualitas atau bagian sampingnya ini terkesan polos aja. Apalagi ini dibikin agak mendukul gini ya. Kenapa nggak dibikin polos aja atau ada ornamen seperti apa gitu biar ada kesan eksotisnya. Kalau ini polos aja jadi kesannya kayak depannya sudah bagus, belakangnya bagus, atasnya apalagi ini desain yang saya suka atasnya. Tapi bagian samping kayak jomblang gitu, kayak speaker jadul itu aja sih. Dan satu lagi untuk mikrofonnya yang nanggung ya. Kenapa Sharp nggak memberikan opsi 2 buah mikrofon ya. Padahal untuk kualitas mikrofonnya itu sudah sangat proper untuk kelas harganya. Tapi lagi-lagi dia hanya mengasih bonus speaker bonus mikrofon 1 aja. Itu ya. Oke, dan satu lagi, jadi ada 3 kekurangan ya. Tidak adanya opsi untuk meningkatkan treble, bass maupun mid-nya. Itu saja ya. Jadi intinya secara kualitas audio sebenarnya ini udah bagus. Hanya saja tidak ada pengaturan bass maupun treble-nya. Dan juga hanya dikasih 1 mic itu aja teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.